Tentang belajar agama supaya tidak tersesat. Ya, tentunya begini ya. Sama seperti yang saya sampaikan di awal. Supaya kita tidak tersesat dalam belajar agama, pertama begini dulu. Jawaban ini bisa ditinjau dari berbagai sisi. Tapi jawaban yang pertama saya garis bawahi yang sebelum tadi di awal ketika ditanya. Menurut saya pertama memang dari sumbernya dulu. Sumber belajar itu tentu dari ya rujukan utama kita, ya jadi dasar kita dalam beragama di agama Islam ini adalah Al-Quran dan Hadis. Itu siapapun harus sepakat itu, karena itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul dan oleh Allah juga di dalam surat Al-Anfal tadi 46 tadi kan, untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian di samping sumber utama dari pijakan kita dari Al-Quran dan Hadis, kedua adalah dari ulama yang otoritatif yang punya keilmuan. Yang ketiga, usahakan ya belajar ini juga jangan tergesa-gesa kalau menurut apa istilahnya ya, dari beberapa referensi, beberapa kajian ya, termasuk seperti pendekatan dari hikmah nuzul Quran tadi. Rasul pun menyampaikan dakwah itu butuh waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah belajar pun butuh waktu, tidak boleh instan-instan, kan orang sekarang cenderungnya mau instan. Nah jadi sekali lagi butuh waktu intinya. Dan yang keempat menurut saya, gimana cara kita belajar itu dari berbagai sumber ya, itu lebih bagus. Bahkan kalau boleh kita sebut misalnya ya, dalam perspektif Imam Ghazali, sekali lagi ilmu di dunia ini dibagi dua oleh beliau, walaupun ada orang tidak sepakat. Yang pertama ada namanya ilmu agama, yang kedua adalah ada ilmu yang disebut dengan ilmu tidak atau bukan ilmu agama, yang sifatnya fardu kifayah mempelajarinya, sedangkan ilmu agama ini fardu ain. Fardu ain ini dicontohkan di situ. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan Al-Quran dan Hadis secara langsung, seperti kajian fikih, tafsir, hadis ya, seperti itu. Yang kedua ada ilmu berkaitan dengan ilmu alat, ilmu bahasa. Makanya sebenarnya umat Islam ini PR-nya banyak kalau kita jujur ya. Ya itu harus belajarnya banyak. Jangan belajar sebentar dari terjemahan Quran tiba-tiba udah mengklaim dia paling hebat, jadi kiai, jadi ustadz, menyalahkan yang lain. Ini maaf yang salah. Ya, sebenarnya maaf saudara, kalau misalnya begini, wah saya berpendapat di Quran dan Hadis, jangan-jangan dia tidak tahu bahwa ayat ini betul ada, tetapi sudah dinasih namanya, dimansuh, dihapus kandungannya oleh ayat yang lain. Zohirnya tidak dihapus, tapi ada ayat yang kandungannya itu sudah dihapus. Ya ada ayat Al-Quran misalnya ketika pertama turun perintah sholat itu kan kita menghadapnya ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Palestina sana kan, peninggalan dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman dulu kan. Ya tetapi setelah turun ayat yang mengatakan fauli wajhaka syatrul masjidil haram, ya itu setelah umat Islam berkiblat ke sana selama 18 bulan kurang lebih, maka pada tahun kedua Hijriah itu kita disuruh menghadap ke ke Ka'bah Al-Mukarramah ya seperti itu. Jadi artinya ada di Al-Quran ayat-ayat juga yang sudah dihapus maknanya, tapi lafaznya tetap ya tidak dihapus, tapi maknanya dihapus. Nah karena itu sekali lagi luas ilmu agama yang kita belajar, supaya kita tidak jatuh kepada sikap yang mutlak-mutlakan, menganggap diri paling benar dan menyalahkan yang lain. Jadi menurut saya memang itu intinya. Dan kaitannya dengan media sosial, sekali lagi jangan dicoba media sosial. Ya jadi saya juga ketika ngajar di kelas ya selalu saya sampaikan ke mahasiswa, kadang-kadang seperti mahasiswa ini hanya mencukupkan dari HP. Makalah, oh Pak sebentar ada di HP saya lihat dulu. Tafsir sebentar lupa ayatnya saya di HP dulu. Masya Allah saya bilang kalau begini nih habis perpustakaan nih sepi. Karena menurut saya keberkahan itu adalah ya melalui buku langsung, melalui kitab. Karena di sana sudah jelas, lain efek barokahnya. Logika sederhana saya sebegini. Ketika saya sering bilang ke mahasiswa, Anda misalnya beli kopi di warung di depan kampus kita ini, mungkin satu gelas kopi itu kan 3.000 ya dengan uang nyata. Tapi kita bayar misalnya kepada penjual kopinya, ini analogi sederhana. Pak, saya bayar kopi si dia dan uang 1 miliar, nih foto doang. Ini fotonya saja. Gimana menurut dia, tersinggung apa enggak? Marah dia, dilecehkan. Kalau foto uang banyak saya punya, tapi saya butuh uang real. Nah maaf, menurut saya juga kayak kita belajar, ya kayak kita ngaji, menurut saya sebaiknya langsung ke dalam mushaf, dalam buku yang ini tuh lebih barokah dalam bahasa kita. Karena mudah kita sampaikan ke yang lain. Ketika diijazahkannya pun juga jelas bentuknya, jelas rupa hurufnya dan sebagainya. Tapi kalau HP ini nanti dicuri orang, jatuh ke dalam got, bahkan rusak. Wah ini Al-Quran saya tadi berapa puluh kitab di dalam itu, rusak HP saya, tidak bisa saya baca. Ini kelemahannya. Makanya jangan cukupkan. Mari kita walaupun sekarang dunia milenial, tetapi hal-hal tertentu jangan mengikuti arus. Menurut saya, mohon maaf, belajar agama jangan mengikuti arus. Ya kita tetap belajar kepada
ya kitab-kitab yang ada, mushaf-mushaf yang ada, karena itu menurut saya lebih bawa keberkahan. Kalaupun terpaksa dalam beberapa situasi seperti era Covid sekarang melalui itu, tapi itu sebatas melengkap wawasan kita, tapi tidak itu menjadi segala-galanya. Itu poinnya. Jadi pelengkap tapi tidak segala-galanya. Iya. Masih mending kita silaturahim, diskusi sama seorang ustadz yang hanya maaf dianggap ya mungkin anggaplah tingkat kota Mataram kah atau provinsi NTB dibanding melalui ini kelas ini, tapi kita tidak tahu benar nggak beliau ini, tidak pernah kita ketemu, keberkahannya menjadi hilang gitu. Jadi itulah namanya dalam zaman Rasul dan sahabat itu pembelajaran model at-talaqi, bertemu langsung. Jadi bermuajah seperti ini dan diijazahkan langsung juga, sehingga ilmu itu berkah sedikit tapi memiliki kebaikan yang banyak.